Baiklah teman-teman, pertama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah cara menyampaikan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat agar mereka lebih paham cara menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Komunikasi kesehatan itu bisa dilakukan secara langsung seperti penyuluhan atau melalui media seperti poster, televisi, dan media sosial. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat diharapkan dapat menerapkan pola hidup sehat dan kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan lebih dulu tujuan komunikasi kesehatan diantaranya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Tujuan utama komunikasi kesehatan adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat supaya mereka lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan. Dengan adanya komunikasi kesehatan, masyarakat jadi tahu bagaimana cara hidup sehat, menjaga kebersihan, mengatur pola makan, dan memahami risiko dari berbagai penyakit. Jadi, komunikasi kesehatan membantu meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan itu penting untuk dijaga sejak dini. Selanjutnya, menjaga penyakit dan masalah kesehatan. Komunikasi kesehatan juga bertujuan untuk mencegah munculnya penyakit di masyarakat, misalnya melalui penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, vaksinisasi, olahraga, atau menjaga kebersihan lingkungan. Dengan informasi yang diberikan secara terus-menerus, masyarakat akan lebih paham cara melindungi diri mereka dari penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Selanjutnya, mendorong perubahan perilaku sehat. Selain memberikan informasi, komunikasi kesehatan juga bertujuan mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih sehat. Contohnya, seperti mengurangi konsumsi makanan tidak sehat, berhenti merokok, mulai rutin berolahraga, dan menjaga pola hidup yang lebih baik. Jadi komunikasi kesehatan tidak hanya membuat masyarakat tahu, tetapi juga mendorong mereka untuk benar-benar menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, membantu masyarakat mengambil keputusan kesehatan yang tepat. Dengan adanya informasi kesehatan yang jelas mudah dipahami, masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih baik terkait kesehatan mereka. Misalnya mengetahui kapan harus memeriksakan diri ke dokter, memahami pentingnya pengobatan, atau memilih tindakan yang tepat saat mengalami masalah kesehatan. Jadi, komunikasi kesehatan membantu masyarakat agar tidak salah dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Dan yang selanjutnya adalah penjelasan dari komponen komunikasi kesehatan. Di sini saya akan mematokkan 5 poin utama, yaitu adalah yang pertama komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kesehatan kepada orang lain. Dalam konteks kesehatan bisa dokter, perawat, tenaga kesehatan, atau penyuluh. Tugas komunikator bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga harus bisa membuat pesan mudah dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Cara menyampaikan juga harus jelas, sopan, dan sesuai dengan kondisi audiens. Yang kedua, pesan. Pesan adalah isi atau informasi yang ingin disampaikan dalam komunikasi kesehatan, misalnya tentang cara mencegah penyakit, pentingnya vaksinisasi, atau pola hidup sehat. Pesan harus dibuat sederhana, jelas, dan tidak membingungkan supaya mudah diterima oleh masyarakat. Ketiga, yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, yaitu masyarakat atau pasien. Setiap komunikan bisa berbeda-beda, misalnya dari segi usia, pendidikan, atau pemahaman, hingga cara menyampaikan pesan juga harus sesuai agar bisa dipahami dengan baik. Yang keempat, ini media. Media adalah alat atau sarana untuk menyampaikan pesan kesehatan. Bisa berupa poster, brosur, televisi, radio, internet, atau media sosial. Pemilihan media harus tepat supaya pesan bisa sampai ke target yang dituju dengan efektif. Terus yang terakhir ya ini efek. Efek adalah hasil atau dampak setelah pesan diterima oleh komunikan. Efek ini bisa berupa bertambahnya pengetahuan, perubahan sikap, atau perubahan perilaku. Nah, sayangnya orang-orang itu kadang nggak terlalu peduli sama begituan. Apa maksudnya? Ya, semua informasi dan dampak nyata bukti perilaku tidak sehat. Oke, terus kalau udah dikasih tahu tapi masih ngeyel, itu bagaimana? Ya, kita mah udah tinggal berdoa saja kepada dia sadar. Biasanya orang kayak gini, enggak sih. Rata-rata orang emang nyeselnya kalau udah terlanjur kumat dan sakit-sakitan. Mungkin memang paling ampuh itu harus merasakan sakit atau dapat dulu, baru akhirnya bertobat. Oke,
Kalau misalnya tetap nggak tobat, itu bagaimana? Siapkan berkatan ya adik-adik. Enggak, gue mau tahlilan. Sebagai tambahan, yaitu ini juga ada hubungannya dengan strategi komunikasi kesehatan, yaitu dengan kerjasama dengan tokoh-tokoh berpengaruh. Loh, sebentar. Buat apa kok kita harus kerjasama dengan kiai atau tokoh berpengaruh? Mereka kan bukan dokter. Nah, jadi gini guys, kenapa kok kita harus juga bekerja sama dengan mereka para tokoh berpengaruh? Karena ya kalau semisal kita orang asing melakukan pendekatan tiba-tiba pada masyarakat, biasanya itu mereka malah bersikap defensif atau waspada pada orang asing yang tidak mereka kenal. Hai, antek-antek asing!